Halo semua, jumpa lagi di channel saya Om Roso. Pagi ini saya sudah ada di PKS PT Emsal untuk melakukan pengiriman barang. Nah, kondisi di sini cukup ramai untuk antrian mobil CPO, karena mungkin pas hari ini untuk PKS Emsal ini melakukan loading CPO yang dikirim ke Beringin, Palangkaraya. Oke kawan-kawan, bisa melihat itu mungkin ada 50-an unit mungkin ini kan. Oke, kita menepi dulu untuk lapor ke pos security karena saya tetap wajib lapor biarpun barang yang saya bawa atau unit ini adalah unit untuk logistik Emsal Group, tapi tetap harus sesuai prosedur dan pakai masker, pakai sepatu karena ini adalah area safety first untuk PT atau PKS ini. Harinya cukup cerah untuk hari ini dan cukup ramai untuk di PKS, tapi tidak pengaruh sih. Kalau untuk CPO kan lain, kalau saya kan langsung ke gudang, jadi tidak ada misalnya saya harus ngantri atau apa, itu tidak ada. Dan di PKS PT Emsal ini sudah ada ATM-nya kawan-kawan, itu sebelah kanan itu sudah ada ATM-nya. Jadi kalau memang kawan-kawan supir ada yang mau ngambil dana untuk uang jalannya apa ditransfer sama bosnya, itu tinggal ke PKS PT Emsal, itu ada ATM-nya. Oke, bisa lihat. Nah, saya mau masuk, ada mobil yang keluar lagi, ya sabar dulu kawan-kawan. Oke, saksikan terus video ini sampai selesai dan jangan lupa like, subscribe, komen di channel saya Om Roso. Saksikan sampai selesai. Nah kawan-kawan, saya sudah sampai ke PKS. Nah, sudah sampai ke sini. Surat jalannya cukup banyak, tapi untuk barangnya itu kecil-kecil kawan-kawan, jadi tidak terlalu lama mungkin untuk pembongkarannya karena ini masih sekitar jam 9-an kalau misalnya. Jadi akan mengecek surat jalan dulu saya, setelah itu turun kasih ke orang gudang dan melakukan penurunan barang. Oke kawan-kawan, kita sudah selesai untuk pembongkaran di PKS Emsal. Kita akan melanjutkan perjalanan lagi. Kondisi pagi ini hujan untuk daerah Taringin arah ke kilometer 45. Jadi untuk kawan-kawan yang melintasi jalan sini, kalau kondisi hujan seperti ini usahakan tidak usah terlalu laju karena jalannya aspal memang, tapi kiri kanan dan kadang kiri kanan itu aspal ke tanahnya itu cukup tinggi, jadi kalau sampai terturun itu bisa sobek bannya tuh kawan-kawan. Untuk kalau pas muatan mending kita pelan-pelan aja, dan ada tanjakan yang ada itu loh CPO, kadang-kadang kan masih ada untuk sisa di pembuangannya itu
netes-netes, dan kalau kondisi hujan seperti ini tuh tambah licin untuk tanjakan, atau untuk rata-rata untuk tanjakannya sih, untuk tanjakan dari Emsal keluarnya. Nah, sebentar lagi kita akan menuruni Bukit Jenggot. Ini bukit yang cukup terkenal lah mungkin untuk kawan-kawan tripper yang sering melakukan pengiriman barang ke Klaten, mungkin tahu lah pasti bukit ini itu seperti apa. Bukitnya ini enggak terlalu tinggi, tidak tinggi, cuma ada sedikit bergelombang sebelum sampai ke puncaknya. Nah, kita menuruni Bukit Jenggot ini kawan-kawan. Kondisinya masih hujan ini, dan di jalan pun banyak untuk tangki CPO sedang menuju ke tempat pembongkaran atau ke pelabuhan. Hujan panas ini kawan-kawan, jadi ini hujan tapi kelihatan di kejauhan itu dimana tuh kondisinya itu cerah kawan-kawan. Kita bisa lihat itu di depan ada mobil tangki CPO yang sedang menanjak dan sedang menguasai kendaraannya agar bisa naik. Nah, kita lihat kawan-kawan, dia berjalan zigzag. Kenapa harus zigzag? Untuk meringankan beban muatannya itu seperti itu kawan-kawan. Jadi kita kalau kondisinya sepi lah, dan ada juga tripper tangki yang kosongan ini, dan mereka tuh mengalah sampai turun dari aspal untuk ban sebelah kirinya. Dan itulah memang solidaritas kami ya, supir-supir angkutan niaga untuk di daerah Kalimantan Tengah ini cukup bagus. Jadi ketika kita membawa muatan dan kita ketemu dengan truk yang kosongan, rata-rata tuh mereka memberi jalan untuk yang truk muatan, dan mereka tuh rela untuk turun dari aspal untuk ban sebelah kirinya gitu kawan-kawan. Kondisi sebelum Bukit Jenggot arah dari kilometer 45 ini ada jalan yang rusak juga kawan-kawan, tapi kalau muatan masih cuma 8 ton masih enak aja. Intinya harus berhati-hati, gunakan transmisi yang paling rendah atau gigi 1 untuk jalan seperti ini biar tidak terjadi untuk patah asnya kawan. Nah, inilah kondisinya. Kalau ini posisinya menurun kawan-kawan, jadi tidak terlalu riskan lah untuk as pendek kita itu. Nah, kita sudah melewati untuk turunan yang berlubang tadi kawan-kawan, dan jalan ini depan ini nanti juga ada tanjakan lagi kawan-kawan, dan kalau di tanjakan situ usahakan untuk pastikan kalau kita muatan itu pastikan dari atas tidak ada mobil yang sedang menurun. Nah, intinya pelan-pelan aja, pakai transmisi rendah agar kita tidak kaget saat ketemu dengan mobil muatan lagi di atasnya. Oke, kita mulai menurun lagi kawan-kawan. Nah, kondisi ini ini sebelum tanjakan jalan yang lebar pun, sebelum sampai ke perbatasan Gunung Mas Palangka pun ada juga yang rusak jalannya kawan-kawan, rusak aspalnya sebelum sampai ke puncak tanjakan. Kondisinya pun di sini kita tidak bisa menembak atau memantul karena di bawahnya itu ada gorong-gorong yang tidak rata kawan-kawan. Oke, kita lanjutkan. Nah, gorong-gorongnya tuh ini kawan-kawan. Nah, kalau yang sayang kendaraan pasti tidak akan ditembak, tapi kalau yang nggak sayang pasti dihajar aja. Nah, kawan-kawan bisa melihat sendiri tuh untuk truk CPO yang kosongan itu mereka rela turun dari aspal demi untuk memberi jalan luas untuk yang bermuatan. Jadi itulah kawan-kawan, intinya kita di jalan itu saling menghargai satu sama lain, jangan egois lah intinya gitu, karena semuanya itu akan kembali kepada diri kita masing-masing. Oke, kita lanjut terus untuk perjalanannya kawan-kawan.
kita sudah melewati, dan kalau sudah melewati tanjakan ini tidak ada tanjakan yang cukup tinggi lagi karena sudah mulai rata. Dan ada pun tanjakan sebelum desa atau pasar Takaras itu kondisi aspalnya bagus dan luas, jadi kita tuh tidak takut untuk menembak atau memantul kendaraan kita, kawan-kawan. Perbatasan Palangkaraya Gunung Mas. Lanjut. Nah, sudah sampai ke kilometer 45 untuk saya, kawan-kawan. Jadi ketemu kawan lama ini, dia lagi ganti ban ini. Bos Tahmil nih dari Telaken situ. Jadi dia mengganti ban tuh langsung 4, kawan-kawan. Bannya pun masih bagus-bagus ini, kawan-kawan. Nah, saya juga mau ganti ban, makanya menunggu ini sambil ngobrol-ngobrol. Jadi untuk bannya tuh, kalau ban benang tuh ceritanya tuh kalau muatan sampai 10 ton itu kurang nyaman untuk pembawaannya itu loh, Mas, goyang-goyang. Jadi dia tuh ganti ban kawat untuk belakang 4 biji langsung itu. Untuk harganya lumayan mahal ini bannya nih. Harganya lumayan mahal untuk bannya. Kalau di Telaken tuh sekitar 2.200.000. Nah, ini kawan saya lagi benerin lampunya. Jadi untuk dia tuh muatan latit dari Sampit dibawa ke Sinarmas atas sana. Ya, saya bisa ngomong atas sana karena saya belum pernah untuk sampai ke Sinarmas atau ke atas sana Telaken. Nah, sudah terpasang, kawan-kawan, untuk ban kawatnya, jadi langsung mau tembak. Nah, itu truk saya masih mengantri untuk penggantian banda. Oke, jadi saya ini di kilometer 45, kawan-kawan. Di sini tuh rame, kalau malam pun banyak driver-driver yang istirahat di sini. Nah, jadi untuk unit kawan saya tuh masih cukup baru ini, Mas, belum ada setahun ini, kan. Masih mulus, tapi dia ngambil bukan yang HDX. Nah, ini warung Sido tadi 45 nih untuk tempat berhenti saya dan kawan saya ini. Kondisinya ini sudah sampai maghrib nih, kawan-kawan, tapi sudah terpasang untuk ban punya teman saya tuh. Nah, bannya itu cukup sangar juga nih, kawan-kawan. Dan saya nggak pernah sih pakai ban kawat karena untuk muatan saya tuh muatannya standar aja, paling 8 ton paling berat, tapi itu jarang, kawan-kawan.
Oke kawan-kawan, jadi saya sudah memulai untuk melanjutkan perjalanan saya lagi ke PT KPP. Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai selesai, dan jangan lupa like, subscribe channel saya, like dan komen di bawah. Kalau ada kekurangan atau sedikit referensi silakan tulis di kolom komentar. Semoga kawan-kawan dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apa. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Salam dari saya Om Roso. Tetap jaga kesehatan, tetap fokus dalam mengemudi. Semoga Anda selamat sampai tujuan. Wassalam.